tahapan pemilihan kepala desa tahun 2019. Tahap persiapan pada pelaksanaan pemilihan kepala desa di Kabupaten Jombang tahun 2019 adalah BPD mengadakan rapat bersama pemerintah desa, tokoh masyarakat dengan dihadiri camat untuk membentuk panitia pemilihan kepala desa. Pembentukan panitia pemilihan kepala desa ditetapkan dengan keputusan BPD. Panitia pemilihan berjumlah ganjil, terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat dengan susunan keanggotaan ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi-seksi. Adapun panduan dalam menentukan jumlah anggota tenaga keamanan yang berasal dari Linmas tertuang dalam panduan pelaksanaan tahapan pemilihan kepala desa di Kabupaten Jombang. Pemungutan suara. Panitia pemilihan menyiapkan peralatan pemungutan suara yang terdiri dari kotak suara dengan ukuran panjang 40 cm, lebar 40 cm, dan tinggi 60 cm. Beserta gembok dan kuncinya. Jumlah kotak suara pemilih berdasarkan jumlah luas wilayah dan berjumlah ganjil. Surat suara dengan spesifikasi HVS 80 gram, berwarna putih, kualitas gambar cetakan baik. Tinta untuk penanda pemilih yang telah melaksanakan hak pilihnya. Bilik suara, segel, alat coblos, papan tulis serta kertas manila yang memuat nama calon kepala desa beserta kelengkapan alat tulis lainnya. Bilik suara disediakan di setiap TPS paling sedikit 4 buah. Bilik suara harus dalam kondisi baik dan tertutup. Letak TPS, jumlah bilik suara, dan jumlah kotak suara ditetapkan oleh panitia dan diketahui oleh para calon. Pemungutan suara dilaksanakan selama 1 hari, mulai dari pukul 7.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 13.00 waktu Indonesia Barat di balai desa atau tempat lain yang ditetapkan oleh panitia pemilihan melalui musyawarah. Batas waktu pukul 13.00 waktu Indonesia Barat adalah batas waktu registrasi pemilih, sedangkan pencoblosan diselesaikan sesuai dengan jumlah pemilih yang sudah melakukan registrasi dan hadir di ruang tunggu TPS. Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan melakukan kegiatan pembukaan kotak suara, pengeluaran seluruh isi kotak suara, penyegelan kotak suara, pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan, dan penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan. Panitia memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara, dilanjutkan dengan pelaksanaan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon, dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara, dan surat suara ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan. Dalam pemberian suara, pemilih diberi kesempatan oleh panitia pemilihan berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih, dan calon kepala desa dapat diberikan kesempatan pertama untuk melaksanakan hak pilihnya. Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia pemilihan, kemudian panitia pemilihan memberikan surat suara pengganti hanya 1 kali. Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia pemilihan. Panitia pemilihan memberikan surat suara pengganti hanya 1 kali. Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia pemilihan atau orang lain atas permintaan pemilih dan wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan. Pemilih yang telah memberikan suara diberi tanda tinta pada jarinya. Alur kedatangan pemilih pada hari pemungutan suara di TPS adalah: pemilih datang ke TPS dan menyerahkan surat undangan pemilih ke petugas pendaftaran sesuai dengan dusun atau RW masing-masing, lalu duduk di ruang tunggu atau antrian pemilih.
Setelah dipanggil petugas pendaftaran, pemilih menerima surat suara yang telah ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan. Selanjutnya, menuju bilik suara untuk menyalurkan hak pilih. Pemilih menuju kotak suara sesuai dusun atau RW masing-masing untuk memasukkan kertas suara. Setelah itu, pemilih menuju ke petugas tinta untuk diberi tanda di jarinya. Pengaturan alur kedatangan pemilih di hari pemungutan suara pada desa dengan jumlah dusun 1 dibagi menurut jumlah RW dan melalui pintu masuk dari asal RW masing-masing. Sedangkan pengaturan alur kedatangan pemilih pada desa dengan jumlah dusun lebih dari 1 dibagi menurut jumlah dusun dan melalui pintu masuk dari asal dusun masing-masing. Apabila desa memiliki jumlah dusun atau RW lebih dari 1 dan berjumlah genap, maka dusun atau RW dengan jumlah DPT terbanyak dibagi menjadi 2 kotak suara. Suara dinyatakan sah. Suara untuk pemilihan kepala desa dinyatakan sah apabila surat suara ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan. Tanda tangan asli, bukan stempel. Tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi 4 yang memuat nomor, foto, dan nama calon yang telah ditentukan. Atau tanda coblos lebih dari 1 tetapi masih dalam salah satu kotak segi 4 yang memuat nomor, foto, dan nama calon. Atau tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi 4 yang memuat nomor, foto, dan nama calon. Penghitungan suara. Penghitungan suara dilakukan dan selesai di TPS oleh panitia pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh calon, oleh saksi calon, BPD, dan warga masyarakat. Penentuan calon pemenang apabila terjadi perolehan suara sama, apabila terjadi kesamaan perolehan suara. Langkah-langkah yang harus diambil oleh panitia adalah meninjau kembali belangko penghitungan suara yang telah ditandatangani oleh petugas penghitungan suara dan saksi-saksi, meneliti dan mencermati sebaran perolehan suara masing-masing calon yang mendapatkan suara sama berdasarkan jumlah kotak suara yang merupakan keterwakilan wilayah dan atau jumlah penduduk atau DPT. Calon dengan sebaran perolehan suara yang lebih luas ditetapkan menjadi pemenang. Panitia pemilihan membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 orang anggota panitia pemilihan serta dapat ditandatangani oleh saksi dari masing-masing calon. Panitia pemilihan menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara. Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara disimpan di kantor kecamatan atau polsek setempat. Penetapan calon kepala desa terpilih. Calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon kepala desa terpilih. Bupati mengesahkan calon kepala desa terpilih menjadi kepala desa paling lama 30 hari setelah tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan dalam bentuk keputusan bupati. Pelantikan paling lama 30 hari setelah penerbitan keputusan bupati. Calon kepala desa terpilih dilantik oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk, yaitu wakil bupati atau camat. Jangan lupa datang ke TPS hari Senin tanggal 4 November 2019. Pilkades bermartabat, desa hebat.